Kalau ada yang bayar lapor saya. Nomor saya. BPJS di sini, kartu sakti, dan jadi saya melihat bahwa rumah sakit ini kelas B ini harus saya bawa ke kelas A. Kenapa? Karena kelas A itu adalah rumah sakit yang tertinggi rujukannya. Karena rumah sakit ini rumah sakit tertinggi, sehingga kalau ada pasien ke sini, kita harus bisa menyelesaikan semuanya di sini. Orang Indonesia yang punya uang belum percaya untuk pengobatan di sini. Mereka ingin keluar negeri dengan di luar negeri pada hebat, padahal dokter dan peralatan tidak kalah. Dan di sini BPJS juga boleh kok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kali ini saya Erwin di Rumah Sakit Santosa Bandung bersama Bapak Direktur Utama yang ramah dan baik hati. Kita baru pertama kali ke sini langsung disambut dengan hangat ya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya, baik Pak? Alhamdulillah baik Mas Erwin. Kang Erwin dong ya. Kesibukan Dok selain jadi direktur apa aja tuh Dok? Kesibukan saya satu, maintenance. Maintenance. Udah jadi hobi. Pekerjaannya maintenance, direkturnya hobi. Nggak kebalik tuh Dok. Tapi Dok asli Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung, Ya. cuman lama Lahir dari Bandung, sekolah sampai lulus dokter semua di Bandung. Bandung. Tapi kemarin selama hampir 26 tahun saya di Kalimantan Timur. Lama di Kalimantan Timur? Ya, di Balikpapan dan di Samarinda. Dulu Dok bisa ke Samarinda tuh gimana sih ceritanya? Nah itu, ke Kaltim itu saya lulus jadi ahli bedah, ditempatin di Balikpapan. Begitu lulus ahli bedah, sebelumnya waktu dokter umum saya di Bogor, pegang Puskesmas Tegal Gundil. Sekolah, kemudian selesai jadi ahli bedah, saya ditempatkan di Kaltim di Balikpapan, tahun 96. Kemudian jadi direktur di Balikpapan selama 3,5 tahun. Kemudian selama 6,5 tahun saya di Samarinda. Rumah sakit Abdul Wahab Sarani di Samarinda dan Rumah sakit Kaniyoso Jatiwibowo di Balikpapan. Langsung ke sini Dok? Setelah itu saya pensiun tahun 2019. Pulanglah ke Bandung, kampung halaman. Kemudian jadi tim akselerasi Jabar Juara dulu, kurang lebih sekitar setahun lebih. Kemudian jadi Dewan Pengawas di Rumah Sakit Alisan, hampir 2 tahun. Dan kemudian 2021 saya direktur di sini, sekarang sudah 1,5 tahun. Direktur di Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Kopo. Awalnya dari dokter bedah ya Dok? Saya ahli bedah dulu. Ahli bedah, Ya. jadi direktur gitu? Ya, karena sekolah di manajemen rumah sakit. Jadi dia pengen tahu juga manajemen di rumah sakit kayak apa. Tapi mending jadi direktur, mending jadi ahli bedah? Dua-duanya menyenangkan. Dua-duanya menyenangkan? Ya, tapi kalau ahli bedah itu tingkat stresnya lebih tinggi. Kenapa tuh Dok? Ini ngoperasi orang. Kalau ada apa-apa, kalau jadi direktur kan lebih ini. Hanya lainnya tadilah. Saya bilang juga kalau direktur ahli bedah itu kita bisa menolong beberapa orang, tapi kalau jadi direktur insya Allah kalau rumah sakitnya baik, kita bisa lebih menolong banyak orang. Iya. Dok kan di Rumah Sakit Santosa baru 1,5 tahun. Iya. Bisa membawa naik kelas tuh jadi kelas A. Gimana tuh Dok ceritanya? Karena kenapa? Karena saya sebelumnya di Samarinda saya memegang rumah sakit kelas A. Jadi saya melihat bahwa rumah sakit ini kelas B ini harus saya bawa ke kelas A. Kenapa? Karena kelas A itu adalah rumah sakit yang tertinggi rujukannya. Sehingga kami di sini bisa membantu semua masyarakat Jawa Barat yang perlu semua penyakit. Karena rumah sakit ini rumah sakit tertinggi, sehingga kalau ada pasien ke sini, kita harus bisa menyelesaikan semuanya di sini. Nah kalau B kan masih bisa ngerujuk lagi. Tapi dengan A, kenapa? Nah kalau kita A berarti kita bertujuan bagaimana rumah sakit ini harus bisa menjadi rumah sakit yang tertinggi dan tadi bisa menyelesaikan semua masalah penyakit di sini.
swasta naik kelas, Dok. Ada ketakutan sendiri nggak, Dok? Saya karena sudah biasa di pemerintahan juga, walaupun BLUD kan bukan berarti haram untuk keuntungan kan? Iya. Boleh. Dan Boleh. saya lihat memang dia lebih menguntungkan daripada DIB. Nah, swasta kan nyari duit kan. Tapi bukan itu aja. Bagaimana masyarakat kita pun bisa tertolong, bisa terbantu dengan adanya terutama BPJS ini. Dan di pemerintah hampir sama, karena waktu di pemerintah sana di Samarinda, di Balikpapan juga, 90% pasiennya adalah BPJS. Hampir mirip, cuman yang Samarinda 80 deh, karena swastanya juga mulai VIP lebih mulai banyak juga. Dan di sini juga full BPJS ya, Dok? Di sini? Iya. Sama, hampir 90% BPJS di sini. Dan kalau misalkan ada yang bayar, bisa berurusan dengan dokter langsung gitu. Kalau ada yang bayar lapor saya. Nomor saya. BPJS di sini kartu sakti dan alhamdulillah kemarin dari BPJS untuk komplain berapa bulan ini tidak ada pasien BPJS. Dan silakan nanti tanya pasien-pasien yang datang ke Kopo, bawa kartu BPJS, kita layani. Mau sakit apa? Mau sakit kanker, sakit jantung, sakit otak, mata, ada semua di sini. Manajemen apa, Dok, yang dokter terapkan di Santosa? Nah, transparan. Transparan. Ya, terutama untuk para dokternya. Apa? Mereka tuh harus transparan, jangan dibohongin. Kalau sekian Anda kerja, ya sekian hasilnya. Itu bisa langsung dikaliin. Kalau saya operasi 10, ya 10 kali sekian. Kalau saya visit 20 pasien, 20 kali sekian. Itu jelas. Padahal BPJS itu kan paket kan. Nah, itulah. Saya rubah tapinya menjadi transparan. Karena saya juga nggak mau difitnah. Fitnah namanya kalau kita ngebohongin dia. Jangan, mereka itu juga mau berjalan baik. Jadi harus transparan. Harus transparan. Untuk ini sendiri, Dok, di fasilitas di rumah sakit ini apa aja? Nah, ayo silakan. Saya bercita-cita dan mudah-mudahan tercapai bahwa nanti rumah sakit Darmais itu kan pusat kanker. Iya. Ada di Kopo. Ada di Rumah sakit harapan kita itu kan rumah sakit utama jantung di Indonesia. Iya. Ada di Kopo. PON, rumah sakit otak nasional, ada di Kopo. Cicendo, rumah sakit vertikal mata, ada di Kopo. Jadi di sini mall rumah sakit, artinya semua penyakit ada di sini, bisa ditangani. Insya Allah, semangatnya harus gitu. Ya. Dan peralatan di sini sudah memadai. Itu cita-cita dokter, Dok? Iya. Saya ya di Balikpapan di Samarinda, dan di sini juga mulai Agustus sudah ada bisa bypass operasi jantung koroner di sini, mulai Agustus. Stroke center ada di sini, mulai dibikin nanti. Kalau untuk ortopedi sekarang untuk laser untuk nih sakit batu, batu ginjal. Zaman saya kan mesti operasi buka. Iya. Sekarang batu ginjal atau prostat tanpa sayatan, tidak usah operasi dibuka, ada alatnya, pakai laser. Oh iya, dokter juga pernah ini, Dok, ngobatin bedahnya istrinya pada Laniskan. Ya. Gimana tuh, Dok, ceritanya, Dok? Ya alhamdulillah pada Laniskan itu kan operasi luar negeri minded karena dia transplantasinya di Cina. Nah istrinya tuh kebetulan punya batu ginjal yang waktu di Surabaya dikatakan susah, ini harus dibius besar operasinya. Sedangkan ibunya kan punya sakit jantung juga. Jadi harus operasi yang tanpa sayatan itu. Nah dia nyari-nyari, orang Surabaya bilang ada di Indonesia. Waktu itu memang cuma satu, adanya di Samarinda, di rumah sakit saya. Dokter Daraisan nggak percaya, datang ke saya. Lihat alatnya semua, percaya, dikerjakan di Samarinda, alhamdulillah berhasil. Ya. Dan itu ada di sini sekarang alatnya. Ada di sini. Ada. Jadi itu tadi operasi di situ sekarang nggak usah sayatan, ada batu. Nah. Dan BPJS gratis. BPJS gratis. Menyikapi soal ramainya, Dok, orang-orang yang pengobatannya keluar negeri itu gimana, Dok? Betul. Kalau rumah sakit itu adalah berbisnisnya trust, kepercayaan. Itu. Orang yang punya duit. Ya. Saya ini pernah membawa Gubernur Kaltim ke Singapura. Itu per hari kamarnya aja murah, hanya 48 juta. Per hari. Di luar obat dan segalanya. Tapi penuh. Orang Indonesia ngantri pada 48 juta. Di sini
Presiden Suite hanya 2,5 juta, tapi nggak laku. Aneh ya? Tadi, orang Indonesia yang punya uang belum percaya untuk pengobatan di sini. Mereka ingin keluar negeri dengan, wah di luar negeri pada hebat, padahal dokter dan peralatan tidak kalah. Dan di sini BPJS juga boleh kok. Iya. Iya. Betul. Kenapa mesti pergi ke Penang? Kenapa mesti ke Singapura? Ayo coba ke sini. Gitu kan? Tapi di sana udah keluar duit banyak, malah seneng, malah foya-foya atau malah jadi di medsos, wah saya dioperasi di Singapura, ya, jadi suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Nggak udah gitu loh, ternyata nggak marah lagi. Ya. Tapi di sini udah nggak keluar duit, protes lagi. Loh, Anda pasien BPJS juga protes katanya. Saya mentang-mentang BPJS, nah itu Pak. Saya mentang-mentang pasiennya BPJS katanya diterlantarkan atau gimana? Enggak Pak. Nah itu menyikapi pasti ada saja dok yang kayak gitu. Karena biasanya penuh di UGD-nya. Nah kalau penuh kan sampai nunggu dulu di luar sebelum masuk UGD. Nah itu kan mulai stres kan. Jadi pasiennya ya insya Allah, alhamdulillah setelah dengan BPJS ini mereka percaya, akhirnya datang ke sini kan banyak. Akhirnya ngantri. Di poliklinik juga sama. Nah kalau nggak ngantri kan nggak bisa ya. Iya. Masa orang enak semua nomor, ya nggak bisa kalau ngantri. Kalau pasiennya banyak terpaksa ngantri. Nah itu. Tapi kalau udah masuk, semua dokternya, perawatnya, ruangannya silahkan dipergunakan. Dan kita adalah dengan patient safety, bahwa bukan pasien yang, kita udah ubah mindset ya, bukan pasien yang perlu rumah sakit, tapi rumah sakit yang perlu pasien. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau rumah sakit nggak ada pasiennya mana? Tapi kalau kenapa rumah sakit saya di sini mindset di sini saya rubah? Kenapa rumah sakit perlu pasien? Berarti pasien itu raja. Kalau Tuhan raja berarti harus dilayani dengan baik. Gitu. Dok, bagaimana sih cara membangun satu kepercayaan masyarakat supaya tidak berobat ke luar negeri dan Betul. Mereka biasanya tidak mau mencoba. Dan tadi peralatan di Kopo ini bukan peralatan sembarangan, nggak jauh sama Singapura peralatannya. Dokter sini juga, oke. Tadi trust. Bagaimana membangun trust tadi? Ya. Coba ke sini. Daripada ke sana bayar 500 juta, mending pakai BPJS gratis di sini ya. Iya. Betul ya? Orang kaya juga kalau gratis mau ya. Mau. Cuman karena belum nyoba dan gengsi mungkin ya dok. Persis. Gengsi. Jadi lebih baik ke sana. Padahal pengobatannya kan sama aja ya dok. Nah tadi kalau BPJS kepaksa ngantri. Iya. Tapi di sini juga ada bahwa eksekutif yang orang untuk punya uang daripada pergi ke luar negeri lebih mahal gitu bisa di sini pakai eksekutif itu. Ya itu kan namanya juga semua, kalau kereta eksekutif kan kereta api, kapal terbang juga kan didahulukan. Nah di sini juga bisa seperti itu. Ya. Tapi itu kan wajar ya, karena rumah sakit juga harus mencari uang kan. Dan itu subsidi silang. Uangnya di sini kita untuk membantu untuk yang kekurangan di BPJS. Dok, kalau dibandingkan menurut dokter sendiri, rumah sakit Santosa dengan luar negeri itu perbandingannya rumah sakit apa dok? Saya sudah pernah seminggu di Singapura, menjajal dari rumah sakit kelas Orchid sampai ke Mount A. Sebenarnya saya nggak ada yang itu, kamarnya hampir sama, malah di sini kamarnya lebih besar. Iya. Betul. Tadi, trust. Itu yang belum. Bagaimana bahwa dokter-dokter Indonesia pun mampu. Betul. Banyak sekarang bisa tolong. Lah sekarang yang sakit batuk ke sini, nggak usah disayat sekarang. Ada pakai alat yang mahal itu. Kedokteran nuklir, kanker, disinar, bisa di sini. Ya kan? Sekarang yang HNP pakai laparoskopi, saya tanya dulu panjang sekarang cuma segini, bisa di sini. Pakai kartu BPJS, nggak usah bayar, tidak biaya. Ya, betul. Tapi nanti, wah kalau murah, bener nggak ngerjainnya? Nah gitu kan? Dokter itu kan di sini sudah lulus akreditasi paripurna. Artinya patient safety nomor 1 di sini.
Patient safety berarti keamanan pasien. Keamanan Kami pasien. jamin nomor 1 di sini. Apa? Kita sudah paripurna, udah kelas A sekarang. Jadi, ayo pakai rumah sakit Kopo. Boleh. Ya coba dulu lah. Orang kalau nggak coba nggak. Kalau nggak kenal nggak sayang ya. Iya betul dok. Coba. Coba dulu ke sini ya baru ke luar negeri. Jadi jangan jauh-jauh dulu ke luar negeri. Mending kalau uang buat yang itu mah buat anak cucu aja nanti. Tuh. Betul nggak ya? Betul. Belum bisa gratis. Bisa gratis. Ya bayar iurannya kan murah BPJS kan. Ya, kan tadi dok masalah dokter-dokternya udah terakreditasi nih. Iya. Ada berapa spesialis dan berapa Wah, kita dokter? saya pastinya ya, tapi 300 lebih di sini. 300 lebih spesialis. Berarti udah kurus berarti. Nah, coba ke sini lah. Makanya sih kenapa nggak dipercaya saya? Ya saya lagi rumah sakit SHBK Santosa Hospital Bandung Kopo. Kenapa nggak dipercaya? Ayo ke sini. Iya, betul. Bukan tantang sama benar. Tapi masuk UGD itu karena ya kadang-kadang harus ngantri poli juga. Iya, betul dok. Tapi kita kan coba gini. Sekarang di poliklinik kan ada udah pakai HP sekarang. Hmm. Kalau dapat nomor 50 jangan datang jam 8. Iya. Datang jam 12. Berarti salah sendiri dong dok. Di sini kan ya terutama yang dari luar kota. Iya. Udah tahu nomor sekian, datang dari pagi nungguin. Karena di sini kan juga banyak dari luar kota. Tapi kalau dia punya, dia kan juga bisa kan, oh kalau 50 dapat jam 12, ya berarti saya dari sana nggak usah jam 5 subuh, jam 8, jam 9 aja ya dari sananya gitu kan ya. Iya. Kan ngapain ngantri-ngantri di sini? Iya. Kan ada nomornya. Saya nomor 20, oh saya nomor 3. Nomor 3 boleh datang jam 8 ke sini kan. Betul. Tapi kalau ya tamat itu ya udah sudah pakai. Supaya antriannya, kalau emergency nggak bisa ya. Akan diduluin dulu mana emergency kan. Tapi ya banyak di emergency. Tapi tadi tetap walaupun banyak, walaupun kita namanya punya patient safety dan kita akan utamakan itu. Keselamatan pasien itu harus. Untuk ini ada berapa ruangan dok? Kami punya 490 ruangan dengan ICU 40. Ruang isolasinya 40. Sesuai dengan itu kementerian. Dengan 10%. 10% Ya. berarti dok. Ya. Udah maupun. Sudah. Ya. Sayang ya nggak dipergunakan ya. Betul dok. Tapi sekarang udah mulai ramai nih dok. Alhamdulillah. Berarti mereka boleh nanti tanya ke ruangan, testimoni sama mereka ya, silakan nanti. Jadi bukan apa-apa, saya sih silakan dengan senang hati. Kalau ada keluhan, bagaimana apa-apa tuh, temuin saya atau manajemen saya. Iya. Nggak usah di medsos. Iya. Ya. Tapi kalau ada seneng, boleh disebarin. Boleh disebarin. Betul. Dok, masalah ini dok, harapan kedepannya di rumah sakit ini bakal seperti apa di bawah pimpinan? Saya ingin rumah sakit ini terbaik di Jawa Barat minimal. Terbaik. Dan nanti di Indonesia juga. Bukan Kota Bandung, Jawa Barat sampai Indonesia nanti. Dan saya di sini insya Allah, kalau peralatan kami sudah bisa operasi tadi, harapan kita ada di sini, Darmais ada di sini. Saya kira itu harapan yang semua orang ingin, dan juga saya, dan tadi masyarakat Jawa Barat itu pasti menginginkan kan? Iya, betul. Betul nggak? Ya, saya pengen ke sana. Insya Allah peralatan sekarang sudah berdatangan, dan itu adalah support dari owner saya. Dokter kan udah beberapa nih mimpin rumah sakit di Balikpapan, di Kalimantan dan di Kota Bandung. Pengalaman apa sih dok yang menarik selama memimpin rumah sakit itu sendiri? Atau yang paling membanggakan dok? Membanggakan ya tadi sih sebenarnya gini, kalau jadi ahli bedah itu senang kalau kita alhamdulillah pasien kita sembuh ya. Iya. Di sini juga senang kalau datang pasien ke sini, pasiennya senang, sembuh, ya kan? Iya betul. Tadi betul-betul aman dan nyaman, dan tadi keluar dari sini tuh betul-betul sembuh. Semuanya. Ya kalau meninggal sudah takdirnya ya, karena juga nggak bisa. Tapi yang diharapkan adalah tadi mereka datang ke sini bisa diobati dengan aman, nyaman, ya, dan pulang dengan sembuh. Kembali lagi ke BPJS yang gratis Ya. dok. Gimana tuh dok bisa gratis itu? Dengan BPJS sendiri tuh gimana sih dari pihak rumah sakit sendiri? Kalau BPJS kan sudah paket. Udah pakai. Dia mah pokoknya kalau operasi misalnya saya ahli bedah, operasi usus buntu, ya segitu harganya. 10 perak misalnya. Silakan atur 10 perak itu adalah bisa memenuhi, bisa tidak rugi. Iya.
Nah itu yang harus dihitung. Untuk obatnya sendiri dok, gimana tuh? Iya. Obatnya termasuk alat operasinya, termasuk semuanya. Pokoknya BPJS mah segini aja ngasihnya. Kita harus bisa mengatur bagaimana itu semua cukup. Saya pernah dok dirawat di salah satu rumah sakit dan obatnya BPJS dan obatnya itu harus beli sendiri. Itu gimana sih? Kalau di sini ada yang begitu, lapor saya. Lapor saya. Siap. Berarti suruh bayar kan? Iya. Ya. Udah gratis. Nah, satu cuman kalau obat itu tidak ada di Fornasnya BPJS, ya, dan diperlukan oleh pasien itu untuk life saving atau untuk memang penyakitnya sulit, itu nggak bisa apa-apa, kepaksa harus beli. Karena di BPJS-nya nggak ada obatnya, di Fornasnya itu nggak ada. Kalau masih ada sih kita akan kasih, tapi begitu nggak ada, kebanyakan tuh obat-obat yang kemoterapi kanker ya. Nah itu biasanya nggak ada di itu, kepaksa beli. Karena diperlukan obat itu dan di BPJS tidak disediakan, maksudnya tidak ada. Dokter, orang tua dokter juga? Enggak, tapi saya kakak, adik, jadi keluarga dari paman gitu bisa bikin rumah sakit. Bikin rumah sakit. Arsitek kayak gitu atau ya. Gimana? Kenapa? Arsitek kayak gitu atau dokter? Maksudnya jadi dokter banyak kan? Anak saya juga dokter, mantu saya dokter, paman saya dokter. Jadi apa namanya? Ya itu keluarga kebetulannya. Jadi keluarga saya banyak dokternya. Banyak dokter. Iya. Tapi kalau kuliah tuh jurusan teknik awalnya di ITB itu. Saya pengennya ke mesin tapi nggak diterima. ITB nggak nerima saya, nasibnya di kedokteran. Modifikasi ini. Nah itu karena tadi kalau pengen ke mesin nggak keterima, akhirnya di ahli bedah karena ngoprek ya jadi ahli bedah saya. Iya betul. Dok, terakhir dok tentang ini dok. Apa ya fasilitas supaya meyakinkan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit ini apa dok? Jadi tadi ya saya membuat kayak bilang kenapa sih bikin kayak mall-mall, di mall itu kan serba ada ya. Iya. Nah saya pengen seperti itu di sini juga. Jadi alat kami pun bukan alat ini, alat yang canggih dari mulai kedokteran nuklir ya, kemudian operasi jantung bypass, kemudian tadi operasi mata. Operasi canggih untuk bedah kepala, untuk yang tumor, untuk yang ortopedi. Ini kaki spine itu ada di sini. Alatnya sudah ada. Dan SDM-nya ada. SDM-nya ada. Kalau kita punya SDM, nggak ada alat percuma. Ya. Tapi ada alat, nggak ada SDM-nya pun sama. Alhamdulillah di Kopo ada. Alhamdulillah di Kopo ada ya. Jadi mungkin itu dok bincang kita hari ini dan begitulah soal rumah sakit Santosa itu ya. Nggak usah hiraukan omongan-omongan orang lain. Buktikan aja ke sini dan dipastikan fasilitas dan kredibilitas di ini lebih dari luar negeri ya dok. Hampir sama maksudnya itu. Hampir sama juga. Gitu kan. Iya? Jadi ngapain jauh-jauh bang dan apa yang tadi kata pemerintah 300T hanya untuk keluar negeri habis uang kita visa devisa. Pakai di sini aja. Iya, ke sini aja. Coba. Sebelum ditutup kita ada kenang-kenangan biasa. Kalau kita podcast ada ini, dok. Terima kasih. Ya mungkin bincang kita dengan Pak Direktur Utama segitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat juga ya, dok. Percayalah, pengobatan di kita pun tidak kalah sama orang lain. Tidak kalah dengan luar negeri. Ya mungkin itu saja yang hari ini kita bincangkan. Terima kasih. Izin undur diri, saya Erwin dan Rahim Dinata, Direktur Utama Rumah Sakit Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.